Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang get CLI. Nah, sebenarnya get CLI ini sama kayak get storage, dia di luar state management getX ya. Maksudnya dia di luar package get. Nah, dia get CLI di sini ada beberapa materi. Kita akan bikin project pakai get CLI kalau menggunakan init project. Kalau misal kita punya project yang udah ada terus kita mau init projectnya menggunakan getX pattern gitu misalnya, dan kita nge-create page pakai get CLI gimana dan seterusnya. Kita materi get CLI ini kita mulai dari awal ya. Kita akan coba buka dulu package-nya di mana. Teman-teman masuk ke pubdev. Terus teman-teman buka get ya. Di get ini kan yang getX-nya nih. Nah, kita buka si getX site-nya ini. getX site ini dia penciptanya getX ya. Jadi dia di sini ada banyak package. Nah, kita menggunakan get CLI sekarang yang ini. Nah, ini adalah official apa tuh katanya? Official CLI command line interface buat getX ya, framework. Nah, ini biar kita lebih cepat aja nih. Caranya adalah gini. Pertama-tama, kita cara nginstalnya adalah kita harus menambahkan path-nya dulu ya. Nih, kita punya Flutter SDK installer. Nah, di bin ya. Nah, kita tambahin sampai ke Dart SDK bin. Jadi contohnya gini. Teman-teman kalau bagi pengguna macOS ya, teman-teman buka terminal. Biasanya di terminal ini teman-teman tulis ls-a ya. Di sini kan ada banyak nih ya. Kalau di saya menggunakan .zshrc. Nah, ini, saya menggunakan ini. Kalau teman-teman yang menggunakan base profile sebagai sistem path-nya, ya udah berarti teman-teman masuk ke base profile ya. Kalau saya menggunakan ZSH, jadi saya clear dulu. Saya coba vim ZSHRC. Nah, kalau saya pasang path-nya di sini nih, saya menggunakan ZSH ya. Nah, ini Flutter bin kita yang kita pertama-tama nginstal Flutter kan, kita tambahin Flutter bin ya. Teman-teman tambahin satu lagi yaitu Flutter SDK installer nih, bin masuk ke cache ya. Masuk ke cache langsung Dart SDK bin. Nih sama kayak gini, nih yang kedua nih ya. Jadi teman-teman tambahin lagi, copy paste sama sini. Nah, tambahin belakangnya cache Dart SDK bin. Maksudnya ini ya. Nah, kalau udah ditambahin satu pad ini, teman-teman save ya. Teman-teman save. Nah, kalau saya kan udah selesai nih. Berarti di sini saya keluarin aja. Kalau udah dikeluarin di terminalnya, tinggal tambahin kayak gini. Pub global aktif ya. Ini kita copy, kita paste di sini dan kita enter aja. Karena saya udah, jadi saya nggak perlu lakuin lagi ya. Nanti hasilnya akan banyak tulisan-tulisan ya. Dan step kedua adalah teman-teman harus menambahkan ini nih. Flutter pub global active CLI. Tapi biasanya pas teman-teman nge-enter yang ini ya, yang tadi, yang ini pas di-enter, itu biasanya teman-teman disuruh menambahkan satu buah tambahan pad lagi. Contohnya yang ini yang ketiga nih. Biasanya teman-teman disuruh nambahin pub catch bin. Jadi minimal banget kalau mau menggunakan getX dengan get CLI ada ini nih, ada dua ini ya. Jadi teman-teman tambahin path-nya, sesuaiin aja teman-teman ini di mana Flutter bin-nya, Flutter SDK yang teman-teman taruh. Kalau saya di sini taruhnya, maka kita tambahin dua tambahan ini nih belakangnya. Dan juga Flutter-nya ya, Flutter jangan lupa. Nah, kalau teman-teman bagi pengguna Windows sebenarnya sama ke sistem path environment variable, sama kayak kita pertama kali install Flutter, cuman path-nya tinggal ditambahin aja dengan dua ini. Nah, di sistem variabelnya. Udah deh, selesai. Nah, teman-teman kalau misalnya udah ditambahin path-nya, jangan lupa dibuka ini CMD-nya bagi pengguna Windows. Buka CMD-nya terus ini di enter aja nih. Gitu. Dan juga ini, jadi ada dua nih. Yang ini dan yang ini. Kalau misalnya udah selesai, udah deh teman-teman harusnya kalau merestart terminalnya, teman-teman tulis get minv, ini udah bisa keluar versi get CLI-nya. Kalau teman-teman udah muncul kayak gini get CLI dan di sini ada versinya, kalau saya pakai versi yang 1.7.1 ya. Di sini get CLI yang 1.7. Nah, bagi teman-teman yang mengalami permasalahan di get CLI 1.7,
mungkin kita bisa menggunakan versi yang sebelumnya. Misalnya 1.6 nih yang lebih support ya. Ini kan baru 2 bulan lalu lah ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan versi yang 1.6. Itu caranya gimana? Caranya kalau mau menurunkan dari 1.7, kalau misalnya ini ada trouble ya, kita mau turunin ke versi yang 1.6, itu caranya kayak gini teman-teman. Teman-teman tinggal buka readme-nya. Ini teman-teman harus mendeaktif ya get CLI-nya dengan cara tulisannya kita ganti aja jadi deaktif. Nah, ini kita copy aja. Di sini kita paste tapi jangan di enter dulu. Ini aktif kita ganti jadi deaktif ya. Tinggal tambahin aja D. Nah, kalau misalnya tadi Flutter get CLI yang versi 7 kita mau turunin ke versi 1.6, jika 1.7 ini banyak masalah ya, mungkin ada something hal yang ngebug dan lain sebagainya gitu ya, nge-stuck, teman-teman bisa deaktif dulu ya, deaktif get CLI. Kemudian kalau misalnya ini udah di enter, teman-teman bisa menjalankan lagi perintah yang kedua ini. Kita install dulu ya, kita aktifin lagi, kita copy. Kalau udah diaktif, kita aktifin lagi tapi versi yang 1.6. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah menginstal get CLI yang versi yang kita mau. Kalau misalnya kita mau versi yang nyobain versi 7. Kan tadi kan saya 1.71. Mungkin ini ada bug, kita turunin satu versi menjadi 1.7. Nah, ini bisa kayak gini. Atau kita mau turunin lagi ke yang bawahnya, kita menggunakan 1.6 bisa kayak gini. Jadi yang pertama-tama diaktif dulu, kemudian kita install lagi ya. Kita install lagi. Setelah kita udah install, kita udah aktifin, kita satu step lagi yaitu menambahkan kayak gini, kita aktif pub globalnya. Itu kita tambahin versinya. Ya udah, tinggal sesimpel itu. Ya. Kalau teman-teman mau pakai versi yang 1.70 itu bisa kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya udah keinstall, pokoknya intinya adalah gimana caranya kita tandanya itu udah terinstall get CLI-nya adalah kalau kita tulis get min v. Nah, ini bakalan muncul get CLI kayak gini tulisannya ya. Nah, ini ada versinya nanti. Kalau misalnya udah kayak gini berarti laptop kita udah terinstall get CLI. Itu, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya kita nge-create project ya? Kalau cara nge-create project, kita next ke pembahasan selanjutnya aja.